kepada Kiai Imron Suryadi dan Kiai Triyono Junaidi. Kami ucapkan selamat datang juga kepada kepala sekolah Madrasah Sanawiyah Bapak Muhammad Gufron telah hadir di acara kita ngaji jurnalistik. Bapak Ibu guru dicek sudah disiapkan. Ya, dihadirkannya para kiai ini, para guru kita ini, tujuan yang pertama adalah untuk berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman di bidang jurnalistik atau jurnalis seperti itu. Sebagai santri tidak bisa kita lepas dari dunia jurnalistik sebetulnya. Kita tulis menulis setiap hari, kita bercerita setiap hari itu, kalau tidak salah ya bagian dari jurnalistik. Bayangin, baik kalian baca cerita. Secara tanpa kita sadari, kita telah melakukan kegiatan jurnalistik setiap hari, tapi karena ilmu kita kurang dalam bidang jurnalistik, kita tidak bisa mengaplikasikan untuk yang lebih tinggi. Saya sempat heran kadang-kadang di rumah itu ada jualan buku diary misalnya kan, atau buku curhat mungkin ya, buku apa itu namanya? Ya agenda atau apa buku yang untuk pribadi. Itu ketika ada berapa banyak selalu habis. Saya tuh sampai kepikir, untuk apa anak-anak ini beli buku ini? Masa nulis untuk diri sendiri? Jangan-jangan curhatnya untuk diri sendiri, kan seperti itu. Jadi kalau bisa tulisan itu dikembangkan karena ada ilmunya setelah ini bisa menjadi karya. Kita berharapnya seperti itu, baik berupa cerpen, novel, atau mungkin yang senang nulis tentang berita. Kalian ngerasani kawan itu kan masuk dalam berita kalau nggak salah, ya kan? Kalian gibah koncomu, ngerasani koncomu, ini, nganu misalnya kan, itu masuk dalam berita. Tapi karena kita tidak tahu ilmu jurnalistiknya, jadi berita itu tidak ada nilainya. Nah, bagaimana agar keseharian kita nantinya bernilai, kegiatan kita bernilai, ya kita serahkan kepada Mbah Yai Imron menjadi jurnalis, bahkan jurnalis senior di Sumatera Selatan. Mbah Yai Imron ini adalah sosok santri yang sukses menjadi jurnalis. Jadi itu background beliau berdua ini. Dan setelah ini kita berharapnya santri Al-Huria sukses menjadi jurnalis. Jangan takut berkarya. Pihak sekolah nanti melalui pembina-pembina OSIS kalian, pembina pramuka, Pak Teguh, saya minta setelah ini anak-anak diberikan wadah untuk kreativitas ilmiahnya. Jadi bukan hanya menulis tapi mempublikasikan tulisannya. Tulisan kita bagus atau tidak yang menilai bukan kita tapi orang lain. Jadi bagaimana tahu tulisan kita bagus atau tidak? Ya tulisan kita harus dibaca orang lain. Maka seperti itu. Nah bagaimana caranya? Maka harus dipublikasi. Bisa melalui majalah dinding, bisa nanti ditulis di website pondok-pondok di Pondok Pesantren Al-Huria.
langsung saja anak-anak sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Perintis Harian Sumatera Express Manajemen Jawa Pos tahun 1994 sampai tahun 2020. Pendiri Sumek Minggu dari 2020 sampai sekarang. Peraih penghargaan Adiwarta Sampurna dalam karya jurnalis fitur hukum. Juara 3 nasional tahun 2007. Yang keenam, peraih penghargaan karya tulis liputan Rising Star Nasional tahun 2008. Peraih penghargaan Gubernur Sumatera Selatan dalam uji kompetensi wartawan utama terbaik se-Sumatera Selatan. Yang kedelapan, pencipta rubrik halaman Koran Sumek, halaman Society, halaman Muda, basis Bahana Siswa, halaman Love Story, investigasi, hitam putih, olah TKP. Tugas jurnalistik sekarang seluruh Indonesia kecuali yang belum ini Irian Jaya dan Sulawesi. Pernah meliput di Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Thailand, Malaysia dan Singapura. Kemudian karya buku dan karya fiksinya saya bacakan semuanya biar puas kita lihat narasumber kita ini memang bukan kaleng-kaleng ya. Buku dan karya fiksi yang ditulisnya novel Nagapura dimuat bersambung Harian Sumatera Express edisi 1995. Novel Perempuan Sungai. Yang ketiga, cerpen Keangkuhan di Geladak Kapal, kumpulan cerpen romansa Jakarta. Cerpen Kak Nia Tersayang diangkat dalam sinetron TVRI Palembang 1996. Kemudian cerpen Perempuan di Sudut Cafe Yuso ditulis di Hong Kong dan dimuat dalam buku kumpulan cerpen jurnalis. Yang keenam, Sumsel dalam Sudut Pandang Budaya, buku kumpulan jurnalis Sumsel. Dan yang ketujuh, buku Detik-Detik Mengenang di Ruang Redaksi, buku sejarah Sumek. Kemudian kreator ya, kalau ingin mengenal lebih dekat sama beliau, ada di kanal YouTube Sumek Minggu, TikTok Sumek Minggu, Snack Video Sumek Minggu, Facebook Sumek Minggu, dan halaman Facebook Sumatera Hari Ini. Itu adalah profil beliau yang kita hadirkan, yang ada di tengah-tengah kita ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua bahwa orang jalur bisa punya karya yang banyak. Anak-anak kita yang ada di sudut desa kita ini yang Timbul Jaya belajar di sudut desa, Mas TC lebih sudut lagi karena ada di jalur 23, tapi karyanya luar biasa, mempengaruhi tingkat nasional. Kepada Bapak Kiai TC kami persilakan. Melihat Anda itu terharu sekaligus bangga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Khoiriyah. Yang saya hormati,
yang saya muliakan Pak Ifron, Mbah Darto, Mbah Luadi, Mbah Tony, Mbah Teguh, Mbah Imron. Ada Ustazah, para guru, dan yang saya cintai dan saya banggakan, para santriwan-santriwati. Saya bangga dengan kalian karena seperti yang diceritakan Pak Kiai Imron tadi malam, bagaimana Anda benar-benar bisa menjadi emas seperti yang disampaikan Pak Imron, dibuang kemanapun emas, di lumpur tetap emas, tidak berubah menjadi yang lain atau kayu atau besi dan sebagainya. Saya flashback lagi ke belakang. Kakek TJ masa kecil di desa Sukamulya Ujung, ya, sama dengan Ujung, tetanggaan. SD, SMP, SMA. Kalau dulu saya kakek TJ SPG, Sekolah Pendidikan Guru, mestinya jadi guru. Habis SPG langsung ke Palembang, kuliah sama dengan ini beliau. Fakultasnya Usuluddin, jurusannya dakwah, mestinya harus jadi kiai. Tapi larinya ke jurnalis, ya kiai jurnalis. Jurnalis ada kaitannya juga apa yang kalian pelajari selama ini. Itu terkait. Jadi kalau santri ini menjadi jurnalis, itu memang tepat, karena memang ada korelasinya, ada sambungannya dengan apa yang sedang kita pelajari selama ini. Dalam jurnalis, etik jurnalis itu tidak lepas dari sifat Nabi, empat sifat Nabi itu harus ada dalam etik jurnalis. Artinya santri itu memang harus jurnalis karena harus menyampaikan misi kenabian. Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah melalui Jibril untuk disampaikan kepada kita. Itu adalah kabar, mengabarkan, ya, mengabarkan kepada kita. Artinya apa? Wartawan terbaik adalah Rasulullah, jurnalis terbaik adalah Rasulullah. Jadi tepat, Anda sebagai jurnalis tepat. Nah, empat sifat tadi ya, sodik, ya, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan. Pak Tona, satu di antara empat tidak ada. Jujur, misalnya yang ada adalah amanah, tabligh, fatona, rusak nilai jurnalistiknya. Ini ya, empat kan? Sodik, amanah, tabligh, fatona. Sidik tidak ada, ini rusak nilai jurnalistiknya. Ya, oke, sidik ada, amanah tidak ada, rusak nilai jurnalistiknya, rusak karya jurnalistiknya, rusak. Sidik ada, amanah ada, tabligh nggak ada, ini juga rusak. Karya jurnalistik Anda rusak, nggak ada artinya. Oke, tabligh ada, fatona tidak ada, rusak juga. Sekarang kita jabarkan. Sidik adalah jujur. Haruslah seorang wartawan harus jujur, wajib.
tidak boleh memberitakan bohong, memberitakan kebohongan, ya. Karena bohong selain merusak reputasi kita sebagai jurnalis, bohong ini juga akan berimbas kepada masalah pidana hukum. Ini baru jujur ini. Haruslah seorang jurnalis jujur, tidak berita bohong, ya, atau memang sengaja berbohong. Karena kalau kita itu menulis bohong, selain tadi pidana, pembaca tidak percaya, ya, nggak percaya lagi karena Anda bohong. Nah, kalau berita itu sudah benar, ya, jujur, insya Allah pembaca Anda sangat menyukai Anda. Yang kedua, ya, apa kedua? Amanah. Ya, memang harus amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Tadi jujur, sekarang diperkuat lagi, amanah dapat dipercaya. Sekarang begini, saya ceritakan. Saya menulis nih, ya, saya menulis nih bermaksud tidak bohong. Saya menulis bermaksud tidak bohong. Bla 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 bla. Ini tidak bohong ini. Tapi Anda harus bertanya lagi, apakah tulisan yang saya tulis itu benar? Ya. Kita tidak bermaksud untuk bohong. Kita menulis itu. Kita memang menulis itu benar di perasaan kita. Tanya lagi, apakah tulisan yang kita tulis itu sudah benar? Artinya di situ ada keraguan. Kalau ragu, jangan dipublish. Kalau ragu, cari referensi kebenaran. Cari sumber yang benar, narasumber yang benar, yang kredibel, baru berita diekspos. Supaya apa? Supaya terpercaya. Supaya terpercaya. Kalau seandainya kita sudah memberitakan merasa benar, ternyata salah, Anda tidak terpercaya lagi. Akhirnya apa? Akhirnya sekali kita berbuat salah, selamanya tidak dipercaya. Ini wajib dipegang seorang jurnalis. Tidak asal menjadi wartawan, ya. Jadi ujuk-ujuk menjadi wartawan, tidak paham dengan etik jurnalistiknya, tidak paham dengan rumus 5W1H. Nanti Pak Imron yang akan menyampaikan bagaimana teknisnya menulis. Belajar menulis paling lama 3 hari, ya, sehari udah cukup. Tapi harus dibuka dulu, ya, dibuka dulu pikiran Anda. Nanti Pak Imron yang akan membuka pikiran Anda supaya Anda menulis 5 menit, enggak bermenit-menit, 5 menit cukup menulis, ya. Oke, tadi apa? Sudah sampai mana tadi? Amanah, ya. Sidik amanah. Sekarang tabligh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah seperti yang saya ceritakan tadi melalui Jibril, ya, melalui Jibril untuk disampaikan, ya, kepada kita umat Muslim. Itu disampaikan dengan akurat dan tepat, ya, disampaikan dengan akurat dan tepat. Seorang jurnalis harus demikian, harus menyampaikan sesuai fakta. Kalau dari narasumber A disampaikan A, jangan dari narasumber B disampaikan K atau Z. Itu tidak menyampaikan, rusak nilai jurnalistiknya, kacau pembacanya.
dan Anda tidak dipercaya. Ya. Khotib amanah tabligh menyampaikan, sampaikan dengan yang sebenar-benarnya. Jangan dikorupsi kata-katanya atau diselewengkan. Kalau A ya A, kalau B ya B. Jadi menyampaikan. Ya. Kalau Anda tidak menyampaikan, itulah yang terjadi. Ya. Ribut, ya. Morat-marit, beritanya morat-marit. Ya. Harus menyampaikan sesuai fakta. Apalagi seandainya Anda sudah menjadi jurnalis, melakukan liputan reportase, wajib ini, fakta ini wajib. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Itu cowok-cowok itu apa? Fatona apa? Fatona. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmat bagi semesta. Ya. Rasulullah juga pribadi yang fatona, cerdas dan pintar. Ya. Nabi juga pribadi yang bijaksana. Segala sesuatu keputusan selalu didasari pikiran yang matang, akal pikirannya. Ya. Itu fatona, mendaya gunakan pikirannya, kecerdasannya. Kita menulis berita, ya. Kalau kita wartawan ini ada wartawan, ada redakturnya yang nyortir berita. Itu kecerdasan. Pilihan berita mana yang harus kita terbitkan atau pilihan berita mana yang harus kita tulis. Kecerdasan, memilah-milah berita mana yang terbaik. Itu kecerdasan. Kalau tidak ada kecerdasan, apa yang terjadi? Merusak nilai jurnalistiknya karena ngawur. Pertimbangan kecerdasan misalnya ya, contoh. Sumek Minggu memberitakan atau menyoroti anak-anak sekolah, ini misal ya, contoh aja ya, terperosok di jalan berlumpur. Ini contoh beritanya. Anak-anak sekolah ini terperosok di jalan berlumpur. Naluri pers, ya, naluri jurnalis antara cowok dengan cewek, ya, lebih kepada cewek, ya. Rasa kasihannya lebih kepada dibanding. Maka kalau ada cewek yang kepater, cowok harus bantu. Di dalam nilai jurnalistik kita akan melihat dari sisi lemah. Seorang jurnalis harus berpihak kepada orang yang lemah, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang dizalimi, disingkirkan, termarginalkan, dipinggirkan. Seorang jurnalis harus punya, kalau dalam istilah Yunani itu ada etos, pathos, logos. Ya, etos, pathos, logos. Ini jiwa jurnalis. Ini jiwa jurnalis. Mungkin Anda selama ini belum paham. Ini jiwa jurnalis. Etos itu etika, moral. Etos, ya, itu Yunani ya. Bahasa bukan agama ya. Kita lihat secara umum, etos, karakter, ya, moral, itu etos. Seorang jurnalis harus punya moral, punya etika, moral, ya. Terus pathos. Pathos apa pathos? Pathos itu emosi, rasa,
perasaan. Seorang jurnalis harus peka ya terhadap masalah-masalah sosial. Ada sesuatu seperti yang Kakek TJ ceritakan. Seorang siswi kepater ya, atau terperosok lumpur. Ini jurnalis langsung tergerak, melihat itu tergerak karena ini masalah sosial, penderitaan, itu pasti tergerak. Yang cowoknya membantu, ini semakin tergerak. Kenapa? Karena dia rasa ya, betapa susahnya seorang siswi berangkat sekolah terperosok lumpur, motornya nggak bisa bergerak, siswi nggak bisa ngangkat motornya karena berat, nangis pula di situ. Ya, ini nilai jurnalisnya kenceng, tinggi, nilai jurnalisnya tinggi. Maka disitulah patos, ya, patos, rasa, sensitivitas, punya rasa, itu jurnalis yang sesungguhnya. Dan logos adalah logika. Kembali lagi ke pikiran, kecerdasan. Kalau istilah jurnalisnya cuma 3, ya. Kakek TJ ceritakan tadi, ini kalau saya sampaikan secara umum, bukan di madrasah, secara umum ini yang diterima. Tapi kita sebagai generasi muslim belum selesai, nggak sempurna ini 3 ini. Etos, patos, logos nggak sempurna. Memang ini jiwanya, tapi tidak sempurna. Maka apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan 4 sifat Nabi? Jika kita tidak menggunakan 4 sifat Nabi, jurnalis itu membawa misi kenabian, harus benar. Jika kita tidak membawa 4, hanya 3, apa yang terjadi? Di dunia barat sering ada propaganda. Berita jurnalistik itu jurnalistik juga. Tapi kenapa dia bisa melakukan berita kebohongan? Ya, itu berita bohong, propaganda, mengadu domba, itu berita yang biasa kita kenal jurnalis barat. Itu selalu propaganda, mengadu domba, rusak akhirnya. Di dalam Muslim tidak. Santri-santri ini adalah pewaris jurnalis terbaik Rasulullah SAW. Terbaik karena menyampaikan kebenaran. Jadi yang 3 tadi tidak sempurna karena tidak sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tidak ada itu. Kita tidak boleh bohong. Ya, kita muslim tidak boleh bohong. Kalian tadi bisa saja bohong. Jiwanya oke, jiwa kepekaannya oke, ada rasa oke, ada patosnya oke. Propaganda. Karena apa? Karena tidak ada tadi jujur, tidak ada amanah, menyampaikan, dan kecerdasannya, pertimbangan. Kalau berita ini saya turunkan, apa yang akan terjadi? Itu pertimbangan. Itu akan dilihat, dibaca oleh orang-orang yang memegang amanah rakyat. Oh, di jalan ujung sana, ini menceritakan di daerah saya ya, di seberang. Ini berangkat sekolah dari jam 7 sampai sekolah jam 11. Berapa jam? Dari rumah jam setengah 7 sampai di sekolah jam 11. Berapa jam? Sampai di sekolah sebentar lagi pulang. Ya, bajunya belepotan tanah, sepatunya entah kemana, sampai di sekolah nyeker,
belum kita membersihkan baju, ya, belum kita istirahat, belum kita keringatnya bercucuran, duduk, ini belum masih capek ini, belajar pula, ya, pikirannya badannya capek, baru duduk harus memikirkan mata pelajaran. Belum selesai memikirkan mata pelajaran, memikirkan bagaimana cara pulang nanti. Double, ya, double. Nah, ini kalau jurnalis, ini nilainya besar. Nilai jurnalis nilainya besar. Dari mana? Nilai besarnya itu dari mana? Human interest tadi, masalah sosial tadi, masalah kemanusiaannya tadi. Yang kita harapkan adalah pemegang amanah rakyat, mulai dari presiden, gubernur, bupati, sampai ke tingkat bawah, yaitu desa. Berharap, ya, berharap pusat melihat, oh kasihan 4 jam sekolah, udah kita rencanakan bangun. Artinya dari berita itu ada imbas, ya, ada dampak positif. Demi siapa? Demi orang banyak, demi warga, demi anak-anak yang sekolah, warga yang berbisnis menjadi lancar. Nah, itu imbas dari berita. Jadi dipertimbangkan berita itu, bukan ngawur. Nah, kalau sekarang itu banyak kan, banyak mungkin adik-adik itu sering melihat wartawan masuk desa, misalnya kan. Ada juga ujuk-ujuk menjadi wartawan. Bukan seperti itu. Wah, saya pengen jadi wartawan, langsung jadi wartawan. Bukan seperti itu. Ada proses. Ya. Minimal ngerti rumus menulis. Itu minimal. Rumus menulis. Nanti disampaikan Pak Yai Imron. 5W1H wajib ngerti. Wajib ngerti. 5W1H. Yang kakek TJ tadi barusan kita ceritakan adalah pondasinya, moralnya, etikanya, belum menuju kepada rumus menulis yang baik, baru pondasinya. Kenapa pondasinya harus yang pertama? Kenapa? Masjid sebesar ini, ya, masjid sebesar ini pondasinya kuat. Pondasi masjid ini kuat, bangunan masjid ini pondasinya kuat. Jurnalis wajib ada pondasi yang kuat. Wajib itu. Kalau nggak ada pondasi yang kuat, rontok, hancur. Maka pondasi etik jurnalistik, ya, 4 sifat Nabi yang harus Anda pahami betul, ya. Anda pegang betul bahwa Anda santri-santri pewaris jurnalis profesional. Yang paling profesional adalah Rasul. Nah, itu pondasi ada di hati kalian semua. Ya, harus kuat. Baru nanti bangunannya yaitu tadi teori menulis.